Selamat pagi untuk kita semua. Saya Brigita Bimba, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan sejarah. Pada video ini, saya akan membahas tentang pengantar pendidikan, salah satu subtopik dari mata kuliah pengantar pendidikan yang diasuh oleh Bapak Dr. Zakaria MPD. Ketika kita masuk ke dalam dunia pendidikan, tentunya di dunia pendidikan sejarah, pasti kita akan menjadi seorang guru. Sebelum kita menjadi seorang guru, kita harus tahu bagaimana cara kita untuk mendidik peserta didik. Bagaimana cara kita untuk mendidik manusia yang tidak tahu akan menjadi tahu. Pada mata kuliah ini, topik pertama yang saya bahas adalah tentang manusia itu sendiri. Siapakah manusia itu? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Makhluk untuk menjaga semua alam ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Manusia terdiri atas 3. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani, dan yang ketiga jiwa. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai individu. Individu yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Individu yang tidak dapat dipisahkan antara jasmani, rohani, dan juga jiwa. Jasmani adalah fisik kita. Rohani adalah roh kita. Dan jiwa itu banyak. Ada keterampilan, ada kecerdasan, ada jiwa intelektualnya, ada jiwa emosionalnya. Sebagai manusia yang dididik, tentunya kita akan mengalami proses. Di antaranya proses pertumbuhan dan proses perkembangannya. Manusia berbeda dengan binatang. Binatang ketika dilahirkan, dia bisa berjalan, dia bisa melakukan aktivitas yang diinginkannya. Sedangkan manusia jauh berbeda. Ketika dilahirkan, dia hanya bisa menangis, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dibantu oleh orang tua, tanpa dibantu oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, harus melalui proses yang sangat panjang. Nah sekarang, apa sih peranan pendidikan itu bagi manusia? Peranan pendidikan bagi manusia itu sangat penting. Kenapa saya katakan bahwa peranan pendidikan itu sangat penting bagi manusia? Karena peranan pendidikan adalah upaya untuk membantu peserta didik yang menyangkut dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi apabila manusia itu memperoleh pendidikan yang baik. Kenapa manusia itu perlu dididik? Karena tanpa dididik, manusia tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya fisik seseorang, proses bertambahnya fisik manusia. Contohnya seperti dulunya berat hanya 10 kilo menjadi 50 kilo, dulu tingginya hanya 10 meter menjadi 50 meter. Itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Nah, dari mana kita bisa memperoleh pendidikan? Siapakah yang bisa mendidik kita? Kita bisa memperoleh pendidikan itu dari orang tua, orang dewasa atau masyarakat, dan juga pemerintah. Ketiga pihak itulah yang memberi kita pendidikan. Ketiga pihak itulah yang bisa mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang dulu yang tidak tahu akan menjadi tahu. Pribadi yang bisa bertumbuh dan berkembang. Di dalam pendidikan itu ada 3 jenis. Yaitu yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, dan yang ketiga adalah pendidikan informal. Apa itu pendidikan formal? Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, pendidikan yang dilakukan di sekolah-sekolah. Terus apa itu pendidikan non formal? Pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan atau pendidikan yang dilakukan melalui keterampilan-keterampilan yang diperoleh. Yang ketiga, apa itu pendidikan informal? Pendidikan informal itu pendidikan yang diperoleh atau pendidikan yang didapat dari keluarga, pendidikan yang didapat dari lingkungan masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Dari ketiga jenis pendidikan itu, ketiga pihak tadilah
yang bisa memberikan kita ketiga jenis pendidikan itu. Dari ketiga jenis pendidikan itu juga, pendidikan yang waktunya sangat panjang atau pendidikan yang dilakukan setiap hari, yaitu pendidikan informal. Karena pendidikan informal itu pendidikan yang dilakukan di lingkungan masyarakat, pendidikan dilakukan di keluarga. Itu bisa dilaksanakan selama 24 jam. Itu bisa dilakukan setiap hari. Sedangkan pendidikan formal tadi, itu pendidikan dilakukan hanya di sekolah. Bisa saja mulainya jam 7 pagi, selesainya sampai jam 12. Jadi, waktu yang lebih banyak itu adalah pendidikan non formal. Kenapa pendidikan itu sangat penting? Karena saya katakan sekali lagi, tanpa pendidikan manusia tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Tanpa pendidikan manusia tidak bisa tahu apa-apa tentang apa yang ada di muka bumi ini. Karena pendidikan manusia bisa bertumbuh dan berkembang. Karena pendidikan juga manusia yang dulunya tidak tahu akan menjadi tahu. Manusia yang dulunya tidak bisa berbuat apa-apa menjadi orang yang bisa diandalkan, menjadi orang yang hebat. Itu semua karena pendidikan. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya tentang pengantar pendidikan.